Teman-teman, beberapa hari terakhir suasana di perbatasan Thailand-Kamboja udah kayak video breaking news yang nggak pernah berhenti muter. Semua kejadian yang muncul dari berbagai laporan media di X bertebaran kayak serpihan dari satu cerita besar yang sama. Ketegangan yang makin lama makin nyala, sampai bikin orang yang lewat timeline pun langsung ngerasa, waduh, ini udah bukan cekcok kecil lagi. Awalnya perhatian semua orang ke arah Temorda. Di sana pasukan Thailand ngegas pakai rudal TOW, ya rudal anti-tank itu, yang biasanya dipakai buat ngehajar kendaraan lapis baja. Tapi kali ini diarahkan ke sebuah lokasi kasino yang disebut-sebut jadi posisi tembak depan. Rudalnya bukan main-main, terbang berseret ngikutin kawat panduannya terus meledak pas kena target. Buat yang ada di daerah situ, suara ledakan itu udah cukup buat bikin jantung naik turun gak jelas. Dan buat netizen, anjir, Thailand mulai main tahu sekarang. Belum sempat adem, besok paginya wilayah Odar Mence malah jadi tempat kejutan baru. Pesawat tempur F-16 Thailand yang suaranya aja udah bikin bulu kuduk berdiri, masuk ke wilayah udara Kamboja dan langsung menyerang pusat kota Samraong. Bukan latihan, bukan gertakan, tapi serangan beneran yang ngehantam bangunan dan infrastruktur lokal. Warga sipil kabur, toko-toko tutup mendadak, dan orang-orang yang lagi sarapan pun langsung panik karena raungan pesawat itu datang tiba-tiba dari langit. Dan kayak hukum alam, kalau ada yang mukul, pasti ada yang balas. Dari sisi Kamboja, peluncur roket Great langsung ngeluarin suara khasnya. Roket-roket ditembakkan ke arah posisi Thailand. Itu momen dimana banyak orang di perbatasan sadar kalau suasananya udah beda. Yang tadinya ketegangan level tinggi, sekarang udah kayak masuk mode konflik terbuka. Timeline di X pun meledak dengan video dan foto yang nunjukin aktivitas militer dari dua sisi. Di tempat lain, tepatnya di jalur menuju Preah Vihear, pasukan Thailand kedapatan ngehancurin sebuah derek. Info yang beredar bilang derek itu dipakai pasukan Kamboja buat masang anti-drone jammer, radar base CCTV, dan bahkan alat pemalsu GPS yang bisa ganggu sistem drone Thailand. Pokoknya alat-alat yang kalau dilihat bentuknya aja udah kerasa high-tech banget. Dampaknya bukan cuma fisik, tindakan itu nambah bensin ke api konflik, karena daerah itu punya sejarah emosional sendiri. Gerakan di darat pun nggak kalah panas. Tentara kerajaan Thailand dikabarkan udah merebut beberapa desa dan mengamankan jalan-jalan utama di sekitar perbatasan. Kendaraan tempur infanteri M1126 Striker yang dulunya milik militer Amerika Serikat sebelum dipensiunin, sekarang malah jadi andalan pasukan infanteri Thailand buat maju ke wilayah yang mereka sebut posisi lawan. Bayangin kendaraan segede itu lewat desa kecil, suasananya pasti berubah drastis. Tapi yang paling nyentuh hati warga Kamboja bukan cuma soal tembak-menembak. Perusakan kuil Takrabe jadi titik yang bikin banyak orang marah, kecewa, dan sedih dalam waktu bersamaan. Kuil itu bagian dari warisan leluhur, tempat yang punya makna simbolis kuat. Ketika gambar reruntuhan kuil itu muncul di media X, banyak yang langsung gak sanggup lihat. Bagi masyarakat, ini bukan soal batu retak, ini soal identitas yang dilecehkan. Dan Kementerian Kebudayaan pun langsung ngecam habis-habisan tindakan itu. Ketegangan makin naik lagi begitu laporan lain muncul, bendera Thailand berkibar di distrik Ta Praya Sakaeo. Buat warga Kamboja, itu bukan cuma kain yang ditiup angin. Itu simbol yang bikin tenggorokan banyak orang langsung seret. Sentimen yang muncul di medsos langsung panas. Hari ini masuk, besok siapa tahu mereka maju lagi. Kata-kata itu berseliweran kayak angin ribut. Tapi yang sering dilupain dari cerita kayak gini adalah fakta bahwa di balik semua serangan, balasan, klaim, dan gerakan pasukan, ada manusia-manusia biasa yang cuma pengen hidup normal. Anak-anak yang pengen pergi sekolah tanpa suara ledakan. Orang tua yang pengen kerja tanpa takut langit mendadak jadi hitam sama asap serangan udara. Keluarga yang cuman pengen makan malam bareng tanpa harus ngecek lokasi jatuhnya roket. Tanggal 8 Desember jadi penanda bahwa hidup di perbatasan itu bukan sekadar tinggal di pinggir negara. Itu hidup di garis paling rapuh, tempat harapan dan ketakutan bisa berubah dalam satu kedipan mata. Dan semua kejadian yang muncul dari berbagai sumber media X itu jadi rangkaian gambar besar tentang bagaimana daerah yang seharusnya damai bisa tiba-tiba berubah jadi panggung konflik intens. Warga Kamboja juga tidak ingin perang ini dilanjutin. Mereka ingin damai dengan mempertahankan tanah kelahirannya dan bukannya saling gempur di tanah perbatasan. Mereka mengadakan aksi demo di sepanjang jalan untuk menggugah hati para pemimpin mereka.
Teman-teman, setelah semua kekacauan yang kemarin-kemarin udah meletup di sepanjang perbatasan, situasinya bukannya mereda malah makin naik level. Bentrokan antara Thailand dan Kamboja sekarang udah masuk fase di mana dua-duanya sama-sama nuding pihak lawan nyerang area sipil. Dunia ngeliat, tapi nggak ada yang bisa nebak ini bakal berhenti kapan. Diplomasi udah mulai kelihatan kayak mesin tua yang ngadat, nggak mau nyala lagi walaupun tombolnya dipencet berkali-kali. Di tengah atmosfer yang makin panas itu, muncul lagi sosok yang tiba-tiba mau turun tangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan gaya khasnya yang selalu dramatis, dia ngumumin kalau dia bakal ngambil langkah sendiri buat ngerem konflik ini. Katanya dia bakal ngelakuin panggilan tingkat tinggi demi ngejaga gencatan senjata yang dulu pernah dia bantu bungkusin pada Juli. Seakan-akan dia ngerasa cuma dia yang bisa narik rem daruratnya konflik ini. Media pun langsung rame, karena kalau Trump udah turun gelanggang, biasanya ada manuver gede yang bakal ngikut. Sementara itu di lapangan suasana makin nggak ketebak. Bentrokan terbaru yang katanya mulai lagi sejak awal minggu udah nyebar ke beberapa titik rawan. Area sekitar Preah Vihear, yang dari dulu emang sensitif banget, jadi salah satu lokasi yang ikut keguncang lagi. Serangan, balasan, dan pergerakan pasukan dua negara bikin wilayah itu kayak berada dalam mode perang singkat yang bisa meledak kapan aja. Dan semuanya diperburuk sama fakta kalau jalur diplomasi dua negara ini lagi mandek total. Thailand bilang kondisi lapangan belum memungkinkan buat ngobrol. Kamboja bilang siap ngomong kapan aja. Dua vibe yang beda, dan keduanya nggak ketemu di tengah. Yang bikin suasana makin ringkih adalah kenyataan kalau gencatan senjata yang dijagain sejak Juli itu udah kelihatan kayak kertas tipis yang kebasahan, gampang sobek. Juli lalu aja bentrokan 5 harinya udah makan korban sampai puluhan, salah satu yang paling berat dalam sejarah terbaru hubungan dua negara itu. Sekarang, retakannya tambah gede lagi sejak ada insiden ranjau yang melukai tentara Thailand. Bangkok langsung nuduh Phnom Penh tanam ranjau baru, tapi Kamboja langsung nyangkal. Dari situ situasi makin miring. Rencana deeskalasi yang tadinya disepakati Oktober malah dibekukan sepihak, dan dua negara pun balik lagi ke posisi tegang kayak awal-awal. Korban pun mulai jatuh lagi. Kamboja ngelaporin kalau dalam beberapa hari sejak bentrokan terbaru dimulai, 9 warga sipil jadi korban tewas dan puluhan lainnya luka parah. Di kubu Thailand, puluhan tentaranya luka-luka dan beberapa tewas di garis depan. Jumlah ini udah cukup buat ngenalin kalau ini bukan cuma adu tembakan kecil, tapi konflik yang bisa ngembang jadi sesuatu yang lebih gede kalau nggak ada yang rem. Di banyak desa sekitar perbatasan, warga yang selama ini cuma pengen hidup tenang akhirnya harus dievakuasi. Ratusan ribu orang dipindahin dari rumah mereka, ngungsi demi nyelamatin diri. Banyak yang cuma sempat bawa tas kecil, sisanya ditinggal tanpa tahu apa masih bakal ada ketika balik nanti. Dan di tengah semua itu, kabar tentang Trump yang mau turun tangan jadi semacam harapan tipis di antara kekacauan. Tapi di sisi Thailand, pemerintahnya sendiri bilang mereka belum tahu apakah Perdana Menteri udah komunikasi sama Trump atau belum, karena beliau lagi sibuk urusan parlemen. Jadi, langkah diplomatik tingkat tinggi ini masih menggantung tanpa kejelasan, kayak nunggu telepon yang bunyinya nggak tahu kapan datang. Ini udah bikin gambaran jelas betapa kacaunya situasi di tanah lapang, serangan udara, roket Grad, kendaraan tempur, perusakan kuil, bendera berkibar di area yang diperebutkan, dan warga yang cuma bisa berharap. Sekarang, eskalasi politik di level internasional pun mulai masuk ke dalam alurnya. Perbatasan yang dulu cuma tempat orang berkegiatan sehari-hari sekarang berubah jadi arena konflik yang dilihat seluruh dunia. Teman-teman, situasinya sekarang udah rapuh banget. Gencatan senjata yang retak, diplomat yang nggak nemu jalan keluar, dua negara saling curiga dan kekuatan asing mulai ikut nimbrung. Perbatasan itu bukan lagi garis di peta, tapi medan yang bisa berubah dalam hitungan menit. Semua kejadian yang bersambung ini ngegambarin satu hal. Konflik ini lagi ada di titik paling berbahaya sejak bertahun-tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.